Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, kembali lagi di video saya. Perkenalkan, nama saya Celsear Samerlim dengan NIM 4524091079, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Bosowa, Angkatan 2024. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sarana ilmiah, statistik, dan logika. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang materi statistik. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian statistik. Nah, pada mulanya, kata statistik itu diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status dari bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam negara. Nah, pada mulanya kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja. Nah, teman-teman, ditinjau dari segi terminologi, dewasa ini istilah statistik terkandung berbagai macam pengertian. Nah, yang pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Nah, yang kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistikan atau kegiatan penstatistikan. Nah, yang ketiga, kadang juga dimaksudkan sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun atau menegur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tersebut. Nah, yang keempat, istilah statistik dewasa ini juga dapat diberi pengertian sebagai ilmu statistik. Nah, ilmu statistik tidak lain adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik, metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka yang pertama, pengumpulan data angka, yang kedua, penyusunan atau pengaturan data angka, yang ketiga, penyajian atau penggambaran atau pelukisan data angka, dan yang keempat, penganalisisan terhadap data angka, yang kelima, penarikan kesimpulan, yang keenam, pembuatan perkiraan, dan yang ketujuh, penyusunan ramalan secara ilmiah atau dalam hal ini secara matematik atas dasar pengumpulan data angka tersebut. Nah, jadi teman-teman, statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Nah, dari materi statistik yang akan kita bahas, yang kedua adalah sejarah perkembangan statistik. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Abraham de Moiter pada tahun 1667 sampai 1754 mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Nah, pada tahun 1757 Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Pierre Simson de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827 mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson ini lebih lanjut
dan menemukan distribusi normal, sebuah konsep mungkin paling umum dan paling banyak dipergunakan dalam analisis statistika di samping teori peluang. Nah, selanjutnya yang ketiga, hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, dan matematika dan statistika. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Nah, yang keempat, tujuan pengumpulan data statistik. Nah, tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Nah, pembahasan yang kelima yaitu statistika dan cara berpikir induktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah adalah sesuai faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Pengujian secara empiris merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Nah, setelah statistika, kita akan lanjut membahas logika, teman-teman. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih daripada satu. Pikiran diikat oleh hakikat dan struktur tertentu, kendati hingga kini belum seluruhnya terungkap. Pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum tertentu. Nah, pada logika yang pertama kita akan membahas aturan cara berpikir yang benar. Kondisi adalah hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat terlaksana. Untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, logis dialektis, juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Itu A, mencintai kebenaran. Cinta terhadap kebenaran diwujudkan dalam kerajinan serta diwujudkan dalam kejujuran, yakni disposisi atau sikap kejiwaan yang selalu siap sedia menerima kebenaran meskipun berlawanan dengan prasangka dan keinginan atau kecenderungan pribadi atau golongannya. B. Ketahuilah apa yang sedang Anda kerjakan. Kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Seluruh aktivitas intelek kita adalah suatu usaha terus-menerus mengejar kebenaran yang diselingi dengan diperolehnya pengetahuan tentang kebenaran tetapi parsial sifatnya. Nah, teman-teman, pembahasan yang kedua di logika adalah klasifikasi. Kita tak boleh mengecilkan kegunaan konsep klasifikasi, terutama pada bidang-bidang di mana metode keilmuan dan metode kuantitatif belum berkembang. Sekarang, psikologi telah mempergunakan metode kuantitatif secara lebih sering. Namun, masih terdapat daerah-daerah dalam psikologi di mana konsep perbandingan yang bisa diterapkan. Bidang antropologi hampir tak mempunyai konsep kuantitatif sama sekali. Bidang ini kebanyakan bertalian dengan klasifikasi dan membutuhkan sekali adanya kriteria empiris yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Nah, yang ketiga yang akan dibahas dalam pembahasan logika adalah aturan definisi. Definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Dengan kata lain, teman-teman, menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikatnya. Nah, teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, bye-bye.